Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, penguatan reformasi struktural fiskal dan belanja berkualitas di tengah pandemi. Kini kita memasuki inti acara di mana kita akan berdiskusi dan pada klaster 1 kami mengambil tema ketangguhan penerimaan negara. Segera saya perkenalkan para pembicara yang bergabung dalam klaster pertama dengan tema ketangguhan penerimaan negara. Yang pertama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Republik Indonesia, Bapak Febrio Nathan Kacaribu. Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Justinus Prastowo. Managing Partner DDTC, Bapak Darussalam. Wakil Direktur Indef, Bapak Eko Listianto. Dan Akademisi Universitas Indonesia, Ibu Nina Sapti Triaswati. Kita sambut bersama pembicara di klaster pertama. Ya, klaster pertama bertema ketangguhan penerimaan negara ini akan langsung dipandu oleh ekonom senior Ibu Afiliani. Kita sambut bersama moderator kita hari ini, Ibu Afiliani. Terima kasih Alin. Terima kasih, salam sehat Ibu, silakan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya, baik yang ada di sini dan juga yang berada ikut pada virtual. Hari ini di klaster pertama ini keterkaitan dengan ketangguhan penerimaan negara. Jadi secara keseluruhan kita ada 4 klaster yang nanti. Nah, untuk yang pertama ini tentu saja sebelum saya bertanya pada narasumber ini, kami melakukan survei di mana survei ini kita tanyakan kepada untuk 27 provinsi. Kemudian dari 27 provinsi ini memang masuk hampir 500 jumlahnya ya. Sehingga kita ingin tahu bahwa sebenarnya fungsi dari APBN ini terhadap masyarakat itu seberapa penting dan apa saja yang diharapkan oleh masyarakat sebenarnya dari sisi pengeluaran ya. Nah, untuk klaster pertama sebelumnya kita lihat tadi ada sebelumnya mohon yang pertama. Nah, ini kalau kita lihat dari 432 kebanyakan yang mengisi adalah para milenial ya. Di mana laki-laki 61% dan yang jenis pekerjaan yang terbanyak adalah ASN, kemudian ada dosen dan lainnya, kemudian juga pelajar dan mahasiswa. Jadi paling banyak milenial yang mengisi. Berikutnya, nah kita lihat memang pendapatan pajak terhadap PDB itu terus menurun ya. Jadi ini memang PR-nya ke depan adalah sejauh mana setelah 2022 tidak lagi defisit di atas 3%, pemerintah mampu untuk mendapatkan pendapatan pajak, padahal pengeluaran itu akan terus bertambah terus. Jadi ini menjadi PR, makanya bahasannya akan ke sana. Dan kita lihat di KUP, di Undang-Undang RUU KUP yang sekarang sedang dibahas di DPR, tentu saja ini ada kaitannya nanti dengan peningkatan pajak. Nah, otomatis dengan peningkatan pajak pasti akan berdampak kepada masyarakat. Itu yang sebenarnya nanti akan kita bahas. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah di dalam kita tanya pada survei tersebut ya, di mana menurut Anda gitu ya, apa yang menjadi kendala dalam melapor pajak. Jadi sebenarnya masyarakat itu ada yang sebenarnya ingin membayar pajak. Nah, ternyata hasil yang tertinggi adalah mereka tidak mengerti bagaimana cara mengisi pajak. Jadi ternyata perlu ada penyederhanaan. Jadi ini memang menjadi isu lama yang sampai sekarang ternyata orang yang pelajar pun menganggap ini masih sulit gitu ya. Nah, yang kedua adalah juga kalau kita lihat adalah bagaimana tidak mengerti caranya bagaimana. Jadi mungkin ini yang menjadi PR, sebenarnya masyarakat nggak semuanya nggak pengen bayar pajak, tapi ingin membayar pajak. Oke, lanjutnya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk klaster pertama ini kita tanya lagi adalah jika tarif pajak dinaikkan, karena ini ada hubungannya dengan RUU KUP ya, fasilitas publik apa yang diharapkan
disediakan oleh pemerintah? Ya, itu pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah mereka adalah yang paling tinggi adalah akses kesehatan yang terjangkau bagi semua kalangan. Jadi ternyata masyarakat itu bukan sembako duluan, tapi pengennya justru akses kesehatan ya. Nah, yang kedua adalah justru akses pendidikan yang berkualitas gitu. Ini menarik ya, nanti juga ada yang mengatakan justru pengen gurunya yang bagus gitu. Nah, ini menjadi menarik untuk kita simak bahwa apakah sudah sesuai antara kebutuhan masyarakat dengan pengeluaran yang diberikan oleh pemerintah begitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah peningkatan jaringan telekomunikasi. Jadi artinya karena sekarang adanya daring ya, ternyata mereka juga punya problem karena tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di daerah itu masih banyak yang belum akses terhadap internet gitu. Oke, berikutnya untuk sesi ini ada lagi. Nah, oke, ini adalah klaster pertama. Baik. Nah, yang pertama adalah saya ingin mengundang Bapak Febrio. Pak Febrio, ya. Jadi ini nanti pada klaster pertama, Pak Febrio, ya. Selamat pagi Pak Febrio, apa kabar? Baik Mbak Afi, Ya, sehat-sehat. terima kasih sudah bisa ikut serta di acara Sarasehan 100 Ekonom. Ya. Pak Febrio mungkin tidak berpanjang lebar. Kalau kita lihat Pak, penerimaan negara tadi dari presentasi tadi menunjukkan rasio yang semakin menurun ya. Kemudian bahkan kalau kita lihat 3 tahun ke depan ini sampai 2022 kan juga defisitnya kita gunakan di atas 3% karena memang ini adalah undang-undang yang memperbolehkan untuk 3% tapi sampai dengan 2022. 2023 kita sudah harus kembali kepada 3% begitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah mungkin enggak undang-undang keuangan negara ini kita bisa tingkatkan? Karena banyak kalangan bahkan para ekonom tuh setuju kalau defisitnya itu harusnya udah lebih dari 3%. Negara lain saja sudah melakukan cukup besar gitu. Nah, ini mungkin enggak untuk 3% di atas 3% ya. Nah, yang kedua adalah pertanyaannya kita tahu bahwa RUU KUP sedang dibahas gitu ya. Nah, apakah sudah diantisipasi bahwa kalau ini diberlakukan otomatis bisa mempengaruhi inflasi, kemudian juga mempengaruhi daya beli dan akhirnya bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di mana kalau ini diberlakukan tahun depan, recovery dari dunia usaha belum sepenuhnya berlaku. Silakan Pak Febrio. Terima kasih Bu Afi, terima kasih Bapak Ibu ekonom yang saya hormati, saya banggakan. Saya merasa berada di rumah sendiri. Teman-teman ekonom, saya senang sekali bicara dengan teman-teman karena saya tahu ekonomi itu melihatnya adalah gambaran lengkap. Biasanya nggak melihatnya secara sepotong-sepotong. Dan pertanyaan-pertanyaannya juga luar biasa seperti yang barusan ditanyakan oleh Bu Afi. Ini kan pertanyaan yang sangat-sangat mendasar. Ini yang kita senang sekali bisa diskusi dengan teman-teman ekonom sekalian. Bu Afi, ini terkait dengan 2020, 2021, 2022, 2023. Kita udah tahu semua. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Wamen, teman-teman juga selalu mengikuti secara lewat media maupun mengalami sendiri. Ketidakpastian adalah kata kunci yang utama. Dan kita sudah merespon ketidakpastian itu secara luar biasa dengan semua komponen bangsa, bahkan pemerintah dan parlemen itu selalu dalam on the same page. Nah, ini yang luar biasa sekali bahwa dari sejak 2020 kita sudah mengakui ini adalah ketidakpastian yang tinggi, extraordinary situation, sehingga kita keluar dari disiplin fiskal yang kuat yang selalu kita pegang. Dan kita sudah mendapatkan benefit luar biasa dari disiplin fiskal bertahun-tahun tersebut. Nah, akan tetapi kita tahu ini adalah kondisi yang sangat extraordinary. Kita biarkan dan kita tahu sangat bermanfaat, sangat berguna dan sangat urgent bagi fiskal itu untuk hadir selama ketidakpastian yang sangat tinggi ini. Dan sudah kelihatan 2020, 2021, 2020 kita nggak tahu sebelumnya bahwa akan ada COVID. Masuk ke 2021 kita tidak tahu sebelumnya bahwa akan ada Delta. 2022 kita juga tidak tahu akan ada apa. Tetapi kata kuncinya tadi sudah disebutkan oleh Pak Wamen. Fiskal, APBN itu harus selalu antisipatif, harus selalu fleksibel. Nah, ini yang harus kita selalu kedepankan. Nah, dengan demikian kalau kita lihat pilihan-pilihan, lagi-lagi karena kita adalah ekonom ya, ekonomi itu terbiasa dengan pilihan-pilihan, apa yang harus kita lakukan dalam masa ketidakpastian tinggi ini, sudah pasti kita harus pastikan belanja kita kuat.
bagian dari reformasi yang sedang kita bicarakan hari ini dan yang terus dibicarakan di pemerintah dan juga DPR adalah reformasi fiskal yang harus terjadi secara kuat. Fiskal itu terdiri atas apa? Penerimaannya, belanjanya, pembiayaannya. Nah, belanjanya sudah jelas. Tahun 2020, 2021, 2022 kita belanja sangat-sangat counter cyclical. Ini sama dengan banyak negara, tetapi hasilnya beda. Kita cukup berbeda dengan negara lain. Hasil dari counter cyclical kita cukup membuat ekonomi kita tertahan, tidak terlalu dalam kontraksinya di 2020. Di 2021 kita bisa tumbuh relatif jauh lebih baik dibandingkan dengan 2020. Dan harapannya ini akan kita terus lanjutkan. Nah, masuk ke perpajakan. Kita semua tahu perpajakan itu tergantung ekonominya tumbuh apa enggak. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya positif, penerimaan pajaknya pasti positif. Kalau tidak, itu berarti udah salah. Bahkan di banyak negara, dan teman-teman tahu, ada namanya tax buoyancy. Pertumbuhan ekonominya berapa, pertumbuhan penerimaan pajaknya harusnya tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi tersebut. Itulah situasi yang normal. Nah, sekarang kita memang tidak sedang normal, 2020, 2021 apalagi. 2022 kita harapkan secara gradual kita di tengah ketidakpastian ini tetap bisa menuju sesuatu yang new normal. Nah, tetapi ekonominya akan tumbuh. Pajaknya juga pasti akan tumbuh. Contoh, bahkan misalnya 2021 ini saja ya. 2021 Q1 kita masih minus 0,7%. Q2 kita 7,1%. Jadi overall dalam semester 1 kita 3,1% pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan pajaknya sudah lebih tinggi daripada 3,1. Nah, inilah menunjukkan bagaimana pajak itu adalah fungsi dari pertumbuhan ekonominya. Itu tidak mungkin kita deny. Pemerintah tahu sekali tentang itu. Nah, ini juga lah yang kemudian untuk membuat kita confident ke depan dalam konteks ketidakpastian yang terus kita hadapi ini. Di satu sisi kita tahu bahwa perpajakan itu adalah fungsi dari pertumbuhan ekonominya. Dalam konteks pertumbuhan ekonominya itu tidak semua masyarakat akan menikmati benefit secara merata. Disitulah kita melihat bagaimana reformasi belanjanya yang harus terus semakin diperkuat. Undang-undang sudah membuat kesehatan 5% dari belanja. Pendidikan 20%. Itu selalu kita pegang. Pertanyaannya justru adalah, tadi saya senang sekali itu dengan hasil surveinya. Kualitasnya seperti apa tuh belanja pendidikan yang 20%? Gurunya berkualitas apa tidak? Itu yang harus kita perbaiki. Kesehatan, nggak usah ragu. Katanya 5%. Mohon maaf, dalam 2020, 2021, kita sudah nunjukin bahwa belanja kita itu sekitar 9-10% dari untuk kesehatan. Jadi jelas kalau tadi ini senang sekali saya melihat hasil surveinya bahwa masyarakat memang membutuhkan jelas kesehatan dan pendidikan. Dan itulah yang akan terus kita perkuat. Itu sudah secara nominalnya sudah besar, pertanyaannya sekarang adalah seberapa berkualitas. Inilah bagian dari reformasi fiskal yang harus kita lakukan. Nah, menuju ke 3%, lagi-lagi kata kuncinya adalah ketidakpastian itu kita hargai. Akan tetapi kita harus punya arah. Kalau kita tidak punya arah, itu bukan manajemen fiskal, bukan manajemen makro yang prudent namanya. Jadi kita harus tetap punya arah, tetapi kita respect ketidakpastian tersebut. Mungkin demikian, Bu Afi. Oke, terima kasih Pak Febrio. Nah, mungkin masih ada waktu buat Pak Febrio. Jadi kalau kita lihat menarik ya kalau seandainya bahwa undang-undang keuangan negara gitu ya untuk tadi kalau memungkinkan gitu kan di atas sudah ada pembicaraan di pemerintah bahwa ke depan ini paling tidak kapasitasnya agar lebih besar. Karena kalau kita melihat ketika sudah kondisi dianggap normal 2023, tentu saja kebutuhan dari pembiayaan itu kalau ke 3% rasanya berat. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang harusnya bisa lebih tinggi, yang bisa didukung dengan defisit, itu tidak akan bisa terjadi. Jadi apakah sudah ada pembicaraan mengenai defisit di atas 3% Pak Febrio? Nah, jadi karena pertanyaannya dari ekonom, saya akan menjawabnya dengan cara ekonom juga. Ini kan bukan masalah angka 3%-nya saja. Betul. Bahkan sebenarnya bukan itu masalah intinya. Masalahnya adalah kalau kita punya uang, uangnya digunakan untuk apa? Dan itu justru pertanyaan yang paling penting. Ya. Nah, sekarang kita sudah mengatakan bahwa reformasi fiskal salah satu komponen terbesarnya adalah reformasi belanja. Ya.
secara gampang, ini saya kalau kita coba segala luar biasa banyaknya kompleksnya belanja kita itu gitu ya. Tapi kalau kita coba sederhanakan, ini sebenarnya hanya ada 3 yang harus kita lihat dari belanja. Belanja kita itu sekuat apa untuk human capital? Tadi kita lihat itu justru dari concern masyarakat ini luar biasa. Saya terima kasih sekali. Pendidikan, kesehatan itu human capital investment. Sekuat apa belanja kita untuk ke arah sana? Karena ini adalah bagian dari kita menyiapkan kapasitas sumber daya kita untuk siap bersaing menjadi negara maju dalam beberapa tahun ke depan. Nah, lalu yang kedua, pendidikan. Seberapa besar? Sudah sangat besar, selalu 20%. Itu 500-an triliun setiap tahun. Pertanyaannya justru adalah 500 triliun itu untuk apa? Benar-benar berkualitas apa tidak? Tadi banyak yang tanya, kualitas gurunya harusnya tingkatkan. Betul sekali, justru itu yang harus kita lihat. Nah, itu human capital. Kelompok kedua, kesehatan tadi udah jelas, semua masyarakat udah peduli dengan kesehatan dan kita dalam kondisi di mana kita harus memang mengedepankan kesehatan sekarang. Reformasi kesehatan, daya dukung kesehatan, ketahanan kesehatan kita harus jelas-jelas makin diperkuat, vaksinasi kita harus bisa produksi vaksin, kita harus bisa nambah dokter, kita harus bisa nambah nurses dan sebagainya, kualitas puskesmas harus ditingkatkan. Nah, sekarang itu tadi human capital. Lalu kelompok kedua apa? Physical capitalnya seperti apa? Kita harus lihat bahwa logistik cost kita masih tinggi. Daya saing kita masih rendah sebagai hasilnya. Produksi manufaktur kita, daya saingnya banyak juga diakibatkan secara negatif oleh logistik cost kita yang masih tinggi. Nah, disitulah physical capital ini diperlukan untuk menjaga daya saing kita jangan turun, tapi harus terus naik. Itulah yang kita harapkan besaran dari belanja kita itu. Kita lihat seberapa efektif dia mendorong human capital, seberapa kuat logikanya. Lalu kedua, seberapa kuat dia memastikan bahwa physical capital ini mendukung pertumbuhan perekonomian kita ke depan, jangan justru menurunkan daya saing kita. Nah, disitulah kita harus pastikan belanja ini untuk apa. Jadi bukan masalah 3%-nya. 3%-nya itu adalah bagian dari disiplin kita. Kalau kita mau disiplin itu gunanya apa? Untuk menjaga stabilitas. Kalau kita tidak punya disiplin, itu berarti kita nggak punya manajemen. Disiplin ini yang harus kita kedepankan dalam konteks manajemen. Tapi pertanyaan lebih penting adalah kalau kita belanja yang sudah susah dikumpulkan penerimaannya gitu ya, itu untuk apa? Itu yang lebih penting kalau menurut kami, bukan masalah 3%. Tapi direction-nya kita harus jelas. Karena kita harus punya manajemen yang jelas arahnya. Oke, itu menarik sekali. Jadi sebenarnya kita harus melihat justru pada anggaran belanjanya yang berkualitas ya. Jadi di sini melibatkan sebenarnya semua departemen-departemen dalam menganggarkan dan harus bicara tentang outcome. Kalau kita lihat dari hasil survei tadi ya, Pak Fabrio. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, hubungan antara RUU KUP dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini kan ingin investasi yang besar gitu ya harapannya, tetapi dengan KUP ini apa tidak bertentangan? Nah, bagaimana mensinkronkan antara RUU KUP dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Pak? Nah, tadi kan gambarnya kan bagus sekali tuh, dimulai dengan gambar selama 20 tahun terakhir. Bagaimana tax ratio kita turun. Padahal selama periode 20 tahun terakhir itu, kecuali 2 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kita rata-ratanya selalu di atas 5%. Di banyak negara, dimanapun kita lihat, dan teman-teman saya yakin sangat mengikuti data-data ini, pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan pendapatan per kapita selalu diikuti dengan kenaikan tax ratio. Kita enggak. Berarti inilah bagian dari reform yang harus kita kerjakan itu. Reformnya terdiri atas apa? Ada 2 bagian tentunya. Yang pertama adalah kebijakannya. Yang kedua adalah bagian administrasinya. Nah, di dua-duanya ini kita masih ada gap. Di kebijakannya kita lihat antara sektor dengan sektor itu sudah adil belum pemajakannya. Antara kelompok pendapatan sudah adil belum. Nah, disitulah kita lihat, oh berarti masih ada yang perlu diperbaiki. Di sisi lain administrasinya pasti tadi disebutkan sulit sekali untuk mengisi ini kan curhatnya
teman-teman yang disurvei gitu ya, ini sangat harus kita respect dan kita percaya ini adalah kalau tadi tinggi sekali kan itu yang mengatakan bahwa sulit sekali untuk mengisi SPT. Dan di mana-mana pun ekonom-ekonom yang saya lihat di sini pasti udah pernah sekolah di negara maju. Di sana juga jangankan di Indonesia ya, di negara-negara maju pun masih komplainnya hal yang sama. Tetapi tetap ini memang bagian yang harus ditingkatkan. Bagaimana supaya makin mudah untuk membayar pajak. Dan harapannya makin, dan saya tadi senang sekali itu, berarti masyarakat sebenarnya bangga untuk bisa bayar pajak. Nah inilah yang menjadi ya harus disambut oleh Kementerian Keuangan, harus disambut oleh pemerintah, bagaimana membuat pajak itu semakin sederhana, membuat membayar pajak itu malah benar-benar membanggakan, bahwa dia bisa tunjukin screenshot nih, saya sudah bayar pajak. Ini yang memang harus kita perbaiki dari sisi kebijakannya, dan pasti dari segi administrasinya. Sekarang kita ada di DJP itu Cortex. Nah, diharapkan ini benar-benar bisa menjadi basis yang kuat untuk data dan juga pengumpulan informasi yang semakin lengkap dan semakin kuat ke depannya untuk bisa mendorong peningkatan administrasi perpajakan kita. Demikian Bu Afi. Baik, terima kasih banyak Pak Febrio, informasinya luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa buat masyarakat dan kita semua untuk memahami bagaimana kondisi APBN kita dan ke depan kita nggak usah khawatir bahwa sebenarnya kualitas belanja ini akan diperbaiki oleh pemerintah dan akan semakin mendekati pada kebutuhan masyarakat. Terima kasih Pak Febrio atas waktunya, selamat pagi. Baik, untuk selanjutnya kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Febrio dan juga Wakil Menteri. Saya undang Pak Justinus Prastowo. Ya, Pak Justinus kebetulan sekarang adalah staf khusus dari Menteri Keuangan, ya dulu pengamat perpajakan. Ya, Pak Justinus sudah muncul belum ya Pak Justinus? Ya, Oke. Selamat pagi Pak Justinus, apa kabar? Kabar ya, baik. terima kasih sudah hadir di acara Saresehan 100 Ekonom. Ya, Pak Justinus tadi kita ada dengar dari Pak Febrio ya, jadi sebagai penanggap kali ini adalah penanggap pertama. Kalau kita lihat tentunya Pak Justinus ini banyak bicara tentang RUU KUP juga ya, yang selalu menjadi ada pro dan ada kontra gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Febrio sebenarnya terkait dengan bagaimana RUU terkait dengan KUP ini. Kalau kita lihat kan ada peningkatan perpajakan khususnya adalah PPN ya yang sekarang sedang menjadi pembahasan di kalangan asosiasi. Mereka ada kekhawatiran bahwa kenaikan pajak ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat karena ini akan berpengaruh terhadap inflasi tentu saja secara makro begitu. Nah di sisi yang lain tentu saja adalah banyak sekali sekarang barang-barang yang terkait dengan era digital ya, itu yang justru belum menjadi sasaran gitu. Jadi ini ada seolah-olah ada perbedaan gitu antara yang umum dengan yang lain gitu. Nah di negara-negara yang tergabung dalam G7 itu sekarang malah memberlakukan pajak buat perusahaan-perusahaan multinasional di dalam negaranya, tapi di negara berkembang belum menjadi pembahasan. Nah, mungkin Pak Justinus bisa menyampaikan gimana dengan undang-undang KUP kita gitu ya, kemungkinannya dampaknya terhadap ekonomi, kemudian juga bagaimana terkait dengan undang-undang Cipta Kerja. Silakan Pak Justinus. Baik Bu Afi, terima kasih Bapak Ibu ekonom yang saya hormati. Tadi sejalan dengan Pak Wamen dan Pak Febrio. Karena RUU KUP juga berangkat dari pemerintah, maka tidak mungkin pemerintah berpikir siru samkin. Sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang ada RUU KUP. Jadi dipastikan kedua undang-undang ini harus sejalan. Jadi harus senafas, sejalan dalam rangka membangun ekosistem yang lebih baik. Nah RUU KUP kita letakkan sebagai upaya memanfaatkan momentum. Ketika saat ini perpajakan sedang didedikasikan sebagai insentif dalam rangka menghadapi pandemi, maka ini saat yang baik juga kita pikirkan bersama-sama fundamental yang perlu diperbaiki, perlu diperkuat di level policy. Jadi itu yang menjadi kegiatan pemerintah, maka pemerintah mengajak seluruh stakeholders untuk ikut mendiskusikan. Sudah ada 10 putaran FGD yang dilakukan dengan seluruh asosiasi termasuk para pakar, ormas, LSM dan sebagainya, dan saat ini RDPU di DPR dengan sangat terbuka. Nah, pemerintah juga sangat memahami kesulitan yang dialami oleh pelaku usaha dan masyarakat, maka penerapan undang-undang ini pun harus sangat memperhatikan
pemulihan ekonomi nasional. Komitmen Menteri Keuangan pemerintah adalah beberapa pasal yang nantinya berpotensi beririsan dengan pemulihan ekonomi akan menunggu ekonomi ini pulih atau sudah ada pada level yang cukup stabil. Dan selebihnya terkait dengan berbagai isu yang cukup ramai di masyarakat seperti pengenaan PPN atas sembako, jasa pendidikan, kesehatan, kami juga ingin meyakinkan bahwa ini adalah upaya membangun sistem perpajakan administrasi yang lebih efektif karena semua transaksi barang jasa akan masuk dalam satu sistem. Yang pertama-tama adalah perbaikan administrasi, bukan soal memajakinya. Maka kami mendengarkan para pelaku bagaimana instrumen pajak bisa digunakan mendorong jasa pendidikan yang inline dengan visi misi pendidikan di Undang-Undang Sisdiknas. Afirmasi kepada mereka yang tidak mampu misalnya, ini bisa kita integrasikan dalam skema insentif di RUU KUP ini. Termasuk untuk kesehatan juga sama. Mendorong integrasi layanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan, supaya justru bisa mengcover semakin banyak orang. Ini cara berpikir yang ingin kita bangun, termasuk penguatan-penguatan di level administrasi, kepastian hukum, dan anti penghindaran pajak. Jadi nafasnya adalah selaras dengan Cipta Kerja, dan kita betul-betul akan memanfaatkan momentum dan timeline dengan baik, Bu. Oke. Baik Pak Justinus, terima kasih informasinya. Kita bisa memahami bahwa kita nggak perlu khawatir dengan RUU KUP karena ini juga tetap memikirkan terkait dengan kebutuhan masyarakat dan juga disesuaikan dengan keselarasan masyarakat. Karena masyarakat memang harusnya membayar pajak, tapi banyak sekali yang belum bayar pajak. Terima kasih Pak Justinus. Terima kasih, Pak. Ya, berikutnya ada hadir di sini yang narasumber kita yang berikutnya adalah Pak Darussalam. Ya, selamat pagi Pak Darussalam. Nah ini kalau mendengarkan Pak Justinus sama Pak Febrio Pak, ternyata data pajak ya itu menunjukkan bahwa baru NPWP itu 45 juta ya, sekitar 34%. Jadi sebenarnya ketaatan masyarakat sendiri terhadap pajak itu masih sangat rendah gitu. Nah, kalau melihat KUP sebenarnya kalau kita melihat sisi ekstensifikasi itu yang dari dulu dilakukan tapi tidak menambah jumlah nomor wajib pajak baru begitu. Nah, sebenarnya sih apa persoalannya? Sulit sekali untuk bisa mentaatkan orang bayar pajak ya. Dan yang kedua gimana nih caranya? Jangan-jangan nanti ada undang-undang KUP tetap aja bisa jadi nanti ada teks amnesti 1, teks amnesti 2 gitu. Karena tidak pernah tercapai. Silakan Pak Darussalam. Ya, terima kasih Bu Afi ya. Saya ingin menyoroti terkait dengan kondisi kekinian ya perpajakan di Indonesia, dan kalau secara overall kita itu mempunyai 3 masalah besar ya dalam konteks perpajakan di Indonesia yang mau nggak mau itu harus kita putus dalam rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang saat ini sedang dibahas di DPR. Dan kebetulan saya juga diminta untuk memberikan masukan ya. Jadi apa itu yang menjadi persoalan besar kita yang tadi Bu Afi juga nanti kaitannya dengan jumlah wajib pajak kita yang segitu-segitu aja gitu kan ya. Nah yang pertama tadi sudah dibicarakan bahwa tax ratio kita itu terendah nomor 3 di Asia Pasifik. Kita hanya unggul dari Laos dan Bhutan. Ini kan memprihatinkan. Apakah ini kita biarkan terus meneruskan ini? Nah, jawabannya di RUU KUP ini nanti. Kedua, tadi juga Pak Febrio bicara bahwa elastisitas ya pertumbuhan ekonomi kita itu tidak diikuti dengan transformasi ke penerimaan pajak ini. Jadi ini ada masalah besar. Artinya apa? Ada mismatch di pertumbuhan ekonomi itu tidak diikuti dengan pertumbuhan pajak yang diharapkan. Angka kita dalam kurun 10 tahun terakhir 2010 sampai 2019 itu di bawah 1, idealnya kan 1 sampai ke atas, kita di angka 0,83%. Artinya apa? Ada sektor-sektor yang berkontribusi besar dalam membentuk produk domestik bruto kita, tetapi
kontribusi pajaknya Kecil. nggak sebesar kontribusinya di di PDB. Iya. Misalnya sektor-sektor pertanian gitu kan, produk-produk hasil pertanian. Nah, makanya ini kaitannya dengan RUU KUP kan kita ada upaya pemerintah untuk bagaimana kita lebih mengurangi pengecualian termasuk di dalamnya sembako untuk kita kenakan PPN. Karena apa? Karena menurut saya kita harus berani untuk mulai bergerak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pajak yang sifatnya tidak populer. Itu kita harus berani sekarang ya. Karena apa? Karena keterbatasan kita dalam menarik penerimaan gitu kan. Betul. Usulannya apa Pak? Usulan Ya, supaya usulannya kalau menurut saya, kalau saya cermin dari angka tax expenditure ya, belanja pajak kita, subsidi pajak kita di tahun 2019 terkait dengan kebijakan pemerintah yang membebaskan beberapa objek tidak sebagai objek PPN itu angkanya 73 triliun. Menurut saya ini kan angka yang tinggi. Nah, angka 73 triliun misalnya itu sebagian dari pembebasan PPN itu sebenarnya salah sasaran. Artinya apa? Artinya ketika sembako itu dibebaskan, ya kita di sini kan nggak bayar kan, seharusnya kita kan punya kemampuan untuk membayar. Maksud saya begini, mendingan kita kenakan angka yang total 73 triliun itu kita dapatkan dan kita berikan subsidi kepada mereka yang memang membutuhkan itu daripada kita kehilangan sama sekali yang 73 triliun itu misalnya seperti itu. Ini pendapat saya dan ini saya sampaikan juga ke DPR gitu loh. Tetapi memang nggak populer. Nah, makanya rame kan di Baik Pak. sekarang. Jadi intinya bahwa sebenarnya tepat sasaran. Jadi mungkin kaitannya dengan industri mana yang memberikan dampak ekonomi yang besar, tidak pada semua gitu ya Pak ya. Kalau ini kan semuanya dikasih insentif tapi sebenarnya tidak ada kontribusinya pada ekonomi gitu ya. Jadi harus dipilah-pilah Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya Mas Eko Listianto, Indef ya. Oke, nih kalau tadi udah dengar ya. Pak Darussalam juga menyatakan bahwa insentif yang diberikan itu seringkali malah tidak membawa efek yang besar gitu ya. Nah sehingga harus seimbang nih antara yang mana diberikan insentif gitu. Karena kita lihat misalnya orang yang ekspor nggak dikasih insentif, tapi semuanya pengen dikasih insentif gitu. Jadi artinya salah sasaran ya. Nah yang kedua adalah kaitannya mungkin dengan makroekonomi, karena makroekonomi ini pasti punya dampak selalu atas kebijakan-kebijakan pajak ya. Jadi ada yang sudah mencoba-coba menghitung kalau KUP ini dijalankan bisa ada efek terhadap daya beli, kemudian inflasi dan juga terhadap ekonomi secara makro. Nah kalau dari kajian Mas Eko di Indef ini gimana? Apa yang bisa kita lihat dengan kondisi saat ini dan kemudian kalau nanti ada KUP dijalankan sejauh mana efeknya terhadap makroekonomi? Silakan. Oke, baik Bu Afi ya dan Bapak Ibu semuanya. Secara umum begini ya, ketika kita mau mendorong adanya undang-undang KUP ini ya, kemudian di sisi lain juga kita saat ini sudah mengimplementasikan undang-undang Ciptaker, ini memang kalau tidak hati-hati, kalau tidak harmonis ya, itu memang akan ada trade off gitu. Karena yang satu arahnya ya seperti kita lihat adalah pembenahan sistem perpajakan dan saya yakin itu adalah bagiannya adalah peningkatan penerimaan negara kan begitu. Sementara di sisi lain investasi seperti dibilang Pak Presiden tadi adalah kemudahan, kecepatan begitu kan. Kalau kemudian ini enggak harmonis ya ujung-ujungnya nanti keduanya akan memang terjadi saling meniadakan begitu dan itu memang hal yang harus kita pikirkan ya, dua-duanya mungkin secara umum dinilai baik tapi dalam implementasinya kita juga harus melihat secara lebih selektif. Nah berkaitan dengan KUP tadi ya, tadi disinggung insentifnya harusnya seperti apa ya. Kalau menurut saya kalau dari surveinya Indef ya, memang kalau diterapkan kepada sembako tadi memang tidak populer begitu kan, banyak yang menolak. Nah salah satu usulan yang mungkin juga bisa dibahas oleh pemerintah adalah bagaimana kemudian PPN itu diterapkan ya pada produk-produk yang tidak mendukung terhadap upaya untuk masyarakat itu lebih sehat gitu ya. Jadi kalau produknya itu bisa bikin sakit dan lain-lain ya, itu atau berpotensi membuat masyarakat itu ya kena penyakit tertentu, nah itu mungkin akan lebih tepat begitu. Artinya di satu sisi ini membantu menyehatkan masyarakat PPN ini. Dan di sisi lain kita lihat kalau BPJS Kesehatan ya itu
kemarin sampai klaimnya itu sampai 95 triliun, dan itu kalau kita pilah-pilah beberapa penyakit itu ya disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang mungkin saya kurang ingat tuh. sehat gitu. Pertama penyakit yang paling banyak klaim itu adalah jantung, yang kedua adalah cancer, dan yang ketiga adalah diabetes. Jadi mungkin yang berkaitan dengan penyakit ini harus dikasih pajak yang gede gitu ya, supaya masyarakat itu mengurangi konsumsi. Setuju nggak Pak Eko? Ya, saya rasa itu salah satu langkah yang bisa kita lakukan ya, apalagi memang tren kesehatan ini kan di tengah pandemi adalah salah satu isu yang harus selalu kita ini kan ya gulirkan begitu. Nah, yang berikutnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi ya, menurut saya insentif yang harus kita berikan ya salah satunya tadi industri yang berorientasi ekspor, Bu Afi. Iya, nah, itu kenapa yang demikian? sekarang kurang mendapat perhatian ya, dan mempunyai nilai tambah mungkin ya. Nilai tambah itu sekarang juga kurang mendapat perhatian untuk diberikan insentif gitu ya. Jadi mungkin mesti dipilah-pilah ya Mas Eko ya. Substitusi import yang sekarang juga banyak dilakukan itu kelihatannya juga insentif. Jadi kalau gitu ada kaitannya dengan Departemen Perindustrian kita dong. Bagaimana roadmap industri kita ke depan dong kalau begitu, gimana? Iya, menurut saya ya pertama kenapa industri berorientasi ekspor tadi ya, tentu itu nih akan menambah pundi-pundi cadangan devisa kita. Tapi di luar itu kita harus tahu bahwa pemulihan di negara maju yang menjadi mitra dagang utama kita ini jauh lebih cepat begitu dibandingkan Indonesia saat ini. Sehingga kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus juga tadi menciptakan nilai tambah untuk devisa dan juga untuk ke masyarakat ya, salah satunya industri orientasi ekspor. Ya tadi hilirisasi industri juga sudah disebut oleh Pak Presiden. Saya rasa itu memang menjadi bagian penting ya untuk Kementerian Perindustrian bagaimana bisa menurunkan dalam roadmap yang implementatif untuk perbaikan kontribusi industri kita di perekonomian ke depan begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Eko. Berikutnya adalah Ibu Nina Sapti. Sudah siap Bu Nina? Bu Nina di mana? Ya Bu Nina, apa kabar? Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Nina sudah hadir pada pagi ini di acara Sarasehan. Bu Nina sudah mendengarkan tadi ya berbagai narasumber dan juga tadi dari Departemen Keuangan menyampaikan. Nah, untuk Bu Nina ini pertanyaannya adalah kalau kita lihat pemerintah ini di dalam penurunan atau peningkatan defisit itu kan sudah terjadi sejak lama sebenarnya. Tapi pandemi ini kan meningkat secara signifikan begitu ya. Nah kalau kita lihat insentif fiskal tuh banyak diberikan juga kepada berbagai dunia usaha gitu ya. Kemudian juga UKM gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang dampaknya itu belum signifikan gitu. Tadi Mas Eko mengatakan bahwa insentifnya juga harus tepat sasaran gitu ya. Nah terutama adalah juga sektor sebenarnya UMKM nih Mbak Nina ya. Nah kaitannya dengan pajak biasanya insentif itu ada kaitannya pasti dengan penurunan pendapatan gitu. Nah bagaimana menyelaraskan ya antara penerimaan ya dengan pengeluaran yang memang berkaitan dengan efisien dan efektivitas. Gimana Mbak Nina, silakan. Ya, kalau mulainya dari gap itu ingat ya bahwa 2019 penerimaan pajak kita 1.957 triliun. Sekarang 2020 kemarin itu hanya 1.070 triliun. Jadi penurunannya drastis dan tahun ini targetnya hanya 1.229 triliun. Jadi lihat bahwa target tahun ini pun masih lebih rendah daripada sebelum kena pandemi ya 1.900. Jadi kalau tadi dikatakan penting, jelas penting bahwa kita harus berusaha menaikkan pajak secara absolut karena penurunannya drastis sekali. Nah tadi kalau dilihat apakah kita melihat ini counter cyclical policy sebagai sumber penerimaan atau sebagai alat untuk keadilan distribusi. Nah kalau kita lihat nih dua-duanya bermasalah ya. Jadi yang ditanyakan Bu Afi tadi ke arah alokasi yang insentif pajak UMKM. Ya betul itu penting. Tapi lihat anggaran yang kita alokasikan kecil sekali. Jadi saya cek tadi angkanya itu hanya 1 triliun ya untuk UMKM itu dibandingkan yang lain. Jadi kalau kita lihat ini 0,45 triliun UMKM ini alokasinya. Lihat insentif untuk daya beli masyarakat 2,09 triliun. Insentif penurunan tarif PPh badan 6,84 triliun dan insentif likuiditas ini yang 40 triliun. Lalu kalau kaitkan dengan sektoral yang tadi sifatnya insentif pajak, perumahan itu 304 miliar, otomotif itu hanya untuk 6 perusahaan 1,43 triliun dan pembebasan PPN untuk sembako yang tadi disebutkan itu, nah itu implisit ya tidak terlihat di laporan tapi bisa dibayangkan kalau tadi Pak Darussalam mengatakan 73 triliun luar biasa ya. Jadi ini ada tujuannya harus jelas dulu apakah counter cyclical policy ini tujuannya buat pertumbuhan ekonomi. Kalau tadi
Ibu Afi menanyakannya UMKM, saya bilang ini yang harus ditambah karena sebetulnya inilah dampak terbesar yang dirasakan masyarakat. Kalau insentifnya supaya UMKM naik kelas gitu ya. Nah ini yang harusnya didorong gitu. Nah caranya yang harus hati-hati karena kan UMKM lebih berat ya. Nah tapi kalau tadi dikaitkan dengan pemerataan kan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi saya lihat kelihatannya pemerintah mendorongnya di otomotif ini di perusahaan tadi kan. Nah Bu Nina, seringkali pertumbuhan ekonomi itu kalau didorong ke pertumbuhan ekonomi itu seringkali jadi mengorbankan yang lain gitu. Yang penting kan pertumbuhannya. Tapi bahwa komponen yang menjadi bagian dari pertumbuhan itu sering menjadi korban. Gimana nih Bu? Biasanya antara pertumbuhan itu seringkali yang penting totalnya gitu. Tapi bagian dari itunya yang seringkali jadi masalah. Gimana cara menjelaskannya? Ya, kita kembali kepada prinsip subsidi dan pajak. Jadi kalau subsidi itu untuk orang miskin, ya. Jadi kalau kita lihat bukan pajak. Tadi yang dijelaskan dengan belanja. Itulah subsidi untuk orang miskin, dia harus diberikan bantuan sosial langsung ya, tunai ataukah bantuan apapun namanya, ya termasuk ya apa berat. Nah, tapi kalau dari sisi insentif untuk menumbuhkan perekonomian, artinya kan untuk membuat usahanya kuat. Nah ini berarti tujuannya jelas pertumbuhan, bukan pemerataannya gitu ya. Nah ini yang harus diukur, benarkah itu membuat pemerataan? Jadi kalau diberikan insentif kepada otomotif, yang menikmati itu siapa gitu, kan kelas mana gitu. Jadi dilihat analisis ini yang tampaknya tidak terlihat ya di dalam laporan perpajakan bahwa diberikan insentif, tapi lalu dipertanyakan kok yang menikmati menjadi mereka yang punya mobil gitu. Ini sama seperti subsidi BBM kan. Kalau ini kan pajaknya. Jadi kalau kita lihat diberikan kepada perusahaan mobil yang akhirnya orang yang punya mobil naik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi supaya pabrik nggak mati gitu. Nah itu pun harus diukur. Tenaga kerja yang diciptakan bertahan supaya tidak di PHK. Jadi artinya bahwa kalau memberikan insentif itu juga harus diukur terhadap kesempatan kerja gitu ya. Kemudian multiplier efek ekonomi gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kalau tadi dikatakan wah cuma 6 perusahaan nih yang mendapatkan gitu. Tetapi tidak pada banyak perusahaan-perusahaan yang tidak menciptakan lapangan kerja gitu ya Bu Nina ya. Konteksnya harus jelas. Ya, jadi ini indirect efeknya sehingga pemerintah harus punya argumen bahwa ini akan alokasi ini kan lapangan kerja dan menaikkan penerimaan dari negara gitu ya. Dua sisi kan argumen itu. Menurut Bu Nina apa sih sebenarnya yang perlu dipikirkan oleh pemerintah yang sebenarnya bisa efek kepada yang Ibu Nina sampaikan tadi supaya insentif ini efeknya besar ya dan kemudian juga banyak sektor usaha yang menyerap tenaga kerja kena nih. Apa usulannya Bu Nina? UMKM dengan digitalisasi perekonomian itu sudah luar biasa, perlu diperbanyak. Itu tadi angkanya 0,45 triliun ya, kecil sekali. Ya, jadi ini yang harus jelas. Nah, di negara lain seperti Jerman itu diberikan langsung itu kepada yang usaha-usaha kecil, direct potongan pajak langsung atau apapun namanya gitu ya. Nah, masalahnya kan datanya harus diperbaiki ya. Lagi-lagi pemerintah dalam hal ini harus kerja keras. Kalau yang perusahaan besar kan gampang terlihat gitu. Nah, ini kerja keras ini yang kita harapkan. Jadi persoalan data ya, persoalan data jadi masalah ya Bu Nina ya. Masalah data ini kan klasik Bu Nina dari dulu sampai dengan sekarang gitu ya. Dan nanti di dalam KUP juga masalah administrasi kan juga dibahas sebenarnya. Gimana cara untuk meningkatkan aspek pajak karena kepatuhan itu memang menjadi kata kunci penting untuk meningkatkan pajak kita ya. Jadi apa komentar Bu Nina? Ya, itu betul sekali karena kalau kita lihat UMKM itu pun kecil sekali ya. Jadi pemerintah kan tidak mendapatkan pajak dari situ ya. Itu kan lebih kepada insentif supaya tidak di PHK. Kalau ada warung, Tegal gitu. Kalau kita lihat sekarang udah tutup kan karena work from home gitu ya. Warteg-warteg. Nah, itu yang harusnya dibina begitu ya. Baru diberi pajak. Jadi dibina dulu lewat subsidi baru dikasih apakah insentif pajak itu belakangan karena selama ini pun mungkin mereka nggak bayar pajak gitu. Jadi yang kecil ya gitu ya. Jadi kalau kecil agak besar dia punya toko gitu. Tapi kalau mikro, apalagi ultra mikro itu tidak, mereka rasanya susah bayar pajak gitu. Iya. Kalau kita lihat kan selama ini Bu Nina sebenarnya sudah ada kewajiban mereka bayar pajak kalau pendapatan mereka 4,8 M dalam 1 tahun kan sebenarnya gitu. Tapi kan kalau kita lihat dari tingkat kepatuhan mereka itu masih sangat rendah. Nah, ini apa kalau kita lihat salah satu pendapatan cukup besar dari PPh 21 khususnya di UMKM ya. Apa komentarnya Bu Nina? Belajar dari negara lain Mbak Afi, itu adalah kuncinya administrasi. Ya, jadi kalau lihat warung yang ada di Amerika atau warung yang ada di Eropa gitu ya, mereka punya alatnya itu adalah untuk memantau pajaknya lewat cash register gitu. Jadi transaksi yang sekarang online itu lebih gampang sebetulnya kalau transaksinya online. Jadi sudah ada alat tapi harus kerja keras.
Dari online itu dia masuk transaksi baru dipotong gitu. Itu yang lewat Gojek, Baik. Grab Food gitu ya dan sebagainya. Tapi yang nggak bisa itu kan yang Oke. toko. Baik, Itu terima paketnya kasih Mbak Nina. Pesannya sudah bisa kita terima bahwa sebenarnya memang ke depan perlu banyak tidak hanya sekedar memperbaiki administrasi tapi juga masalah data gitu ya. Kemudian yang kedua juga tadi bagaimana pembinaan karena dari hasil survei menyatakan bahwa banyak masyarakat yang pengen bayar pajak tetapi karena sulitnya bayar pajak jadi nggak bayar pajak. Oke, gitu Mbak Alin tadi di sesi pertama. Menarik kita selesai. sekali Bu Iya. Afiliani, memang beda ya kalau moderatornya seorang ekonom senior, sangat berbobot dan bermanfaat sekali Thank you. pembicaraannya. Masih ada tema yang menarik untuk kita bahas di klaster kedua ya Ibu Afi, yaitu soal peningkatan efisiensi belanja negara. Kami akan kembali untuk Anda masih dalam Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia, penguatan reformasi struktural dan fiskal dan belanja berkualitas di tengah pandemi. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.